Dasar ya tukang bohong. Berani-beraninya kamu bohongin saya kalau nggak hamil. Hah? Enggak, Ma. Itu Mas Viko yang bilang kalau aku udah hamil. Iya, tapi kamu belain dia, bilang hamil berarti kalian berdua bohongin saya ya kan? Tolong, Ma. Sakit. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu semua rencana saya berantakan. Viko nggak jadi nikah sama Ratna, saya nggak jadi dapat semuanya. Kamu tuh bikin susah aja. Tolong, Ma. Sakit. Terserah, terus aja sakit, rasain kamu. Aduh. Mudah-mudahan kamu keguguran ya. Bu Santi mengalami keguguran, Bu. Memang itu yang aku mau, dokter. Dokter, berarti menantu saya nggak bisa hamil lagi ya? Nggak bisa punya keturunan? Insya Allah masih bisa, Bu. Oh, lagian siapa sih yang ngizinin dia hamil lagi, Dok? Aku yang akan menghancurkan janinnya kalau sampai dia hamil lagi. Udah deh, kamu nggak usah nangis, cengeng. Yang udah lewat ya udah, biarin berlalu. Sekarang gini aja, kamu mau tetap jadi istri anak saya atau kamu mundur? Gimana? Kamu inget ya, kamu nggak bisa kasih cucu buat saya. Ya Allah. Aku sangat merindukan anak-anakmu. Untuk punya keturunan, ya Allah. Aku ikhlas. Kalau takdir aku nggak bisa punya anak. Dokter bilang begitu? Ya, dokter bilang kalau istri kamu tuh kandungannya lemah, nggak bisa kasih kamu keturunan. Terus gimana? Apa yang kamu harap sih dari pernikahan kamu? Udah deh, kamu ceraiin aja. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Ya terus harus ngomong apa? Kamu dengar ya, Mama selama ini berharap kamu bisa punya keturunan, hidup kamu bahagia. Sekarang apa hasilnya? Mama tuh kecewa banget, udah nggak bisa deh. Kamu nggak bisa terusin ini semua, nggak bisa. Aku ini mencintai Santi, Ma. Apapun keadaannya, aku nggak bakal pernah nyerahin dia. Kamu tahu nggak, Mama tuh udah benci banget lihat muka dia. Mau apa? Mas, mungkin Mama benar. Simbol kebahagiaan suami istri itu anak. Dan aku minta maaf banget. Aku nggak bisa ngasih itu sama kamu. Sayang, kamu nggak boleh berpikir seperti itu sekarang. Yang terpenting sekarang, kamu harus banyak istirahat dan kamu nggak boleh capek-capek. Ya. Tapi Mas, pahit atau manis kita harus omongin. Aku ikhlas dengan keputusan kamu. Ya jelas kamu harus ikhlas. Sekalipun Viko nikah lagi atau ceraiin kamu. Nah, Mama tuh nggak boleh ngomong seperti itu. Santi itu kan istri aku. Dan sampai kapanpun, aku nggak akan pernah menceraikan dia ataupun menduakan dia. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan suami yang setia pada hamba. Viko, kita lihat aja ya. Kesetiaan kamu sama dia sampai di mana. Sabar ya.
A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Buka! Qul a'udzu birabbin nas. Sadaqallahul azim. Buka! Ada apa sih, Ma? Kau kasih tahu ya sama istri kamu, suruh stop ngaji. Mama pusing tahu nggak dengernya? Tapi mah kalau ngaji Al-Quran pasti rumahnya adem. Hah? Adem? Adem buat kamu, nggak buat kita. Viko kasih tahu ya sama istri kamu ya. Di rumah ini ada aturan, ya, aturan kita. Jelas? Astagfirullah. Mas, emang kenapa sih? Kok aku nggak boleh ngaji di sini? Ada apa sih, Mas? Kasih tahu aku dong. Aku kan istri kamu. Aku berhak buat tahu. Mama memelihara makhluk halus di sini. Astagfirullah. San, sebenarnya aku juga nggak setuju dari dulu. Tapi kamu kan tahu sendiri watak mama aku seperti apa. Tapi Mas, itu kan musyrik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya aku tahu, San. Setiap aku kasih tahu mama selalu malah besar sama aku. Jadi gosip yang selama ini itu benar. Kalau setiap laki-laki yang deket sama mama tiba-tiba aja menghilang, itu ya. Mereka dijadikan tumbal. Ya Allah, Mas, kita harus bikin mama sadar. Kasihan mama nantinya. Dosa, Mas. Ya sayang, aku pasti bakal berusaha ingetin mama. Kita berdoa aja yang terbaik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memasok bahan bangunan ke proyek pengembang. Bagus juga, saya setuju ide itu. Iya, benar. Iya Bu, tapi itu butuh modal sangat besar. Karena itu proyek sangat besar Bu. Iya, aku memang butuh dana besar sebagai modal di awal. Tapi gimana caranya? Aku harus berkongsi dengan Darmo. Viko, aku butuh Viko. Astagfirullah. Lazim. Oh, orang keterlaluan ya lama-lama. Mas udah. Mas udah nggak usah marah-marah. Hah? Enggak, dia harus tahu apa yang dia lakukan itu membahayakan orang lain. Heh, lo mau marah sama gue? Hah? Makanya nggak usah romantis di jalan. Ini jalan umum, tau nggak? Udah, nggak usah ribut, Mas. Kita minta maaf kok. Santi, ngapain kamu yang minta maaf? Jelas dia yang salah. Kamu mau berdua nggak usah romantis di jalan. Gue nyelonong aja, lo berdua nggak kaget. Baru punya istri ya dipamerin banget sih. Istri lo itu dapat di panti asuhan, gak usah dipamerin. Lo apa-apaan sih? Kenapa jadi bawa-bawa bini gue? Ya, salah juga. Udah Mas, udah. Malu ribut di depan jalan. Nggak usah. Udah istighfar aja yuk. Sabar, udah sabar yuk. Dia yang salah, jadi kita yang merasa bersalah. Udah, pulang yuk. Jadi Bu Nina serius nih menjodohkan Viko sama Laras anakku. Ya iyalah Pak Darmo, saya serius banget malah. Tapi Viko kan sudah punya istri. Aduh, kalau soal itu Pak Darmo tenang aja. Memang benar dia udah punya istri, tapi istrinya itu mandul Pak. Yang jelas dia kan nggak bisa kasih saya cucu. Dan dia udah ngizinin kalau Viko nikah lagi, jadi nggak ada masalah kan? Oh ya? Oh ya sudah, nanti tak bicarakan sama Laras dulu ya. Ya, tapi jangan lama-lama dong dipikirinnya ya. Bisa diatur. Tapi masalah kerja sama bisnis kita, penggabungannya gimana Kak Darmo? Aku setuju aja, oke aja. Yang penting ikan bener hitung-hitungannya jelas. Oh iya pasti Gitu lah, saya loh. pasti open manajemen. Iyalah. Monggo ayo silakan. Iya. Ibu udah mikirin semuanya ini mateng-mateng belum? Aduh, Viko apa salahnya sih kalau laki-laki itu punya istri lebih dari satu? Saya tuh belum selesai bicara, dengerin dulu. Hah? Pokoknya mama nggak mau tahu ya, kamu harus izinin suami kamu untuk nikah sama Laras.
Jelas nggak? Ma, Mama itu nggak bisa nekat Santi seperti itu, Ma. Ya udah, kalau gitu dia dijadiin tumbal aja gimana? Kalau kalian nggak mau, lihat aja akibatnya. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Lindungi keluargaku dari ancaman yang menyesatkan. Ya kalau papa setuju, Laras juga setuju. Alhamdulillah. Siapa sih Pak yang gak mau nikah? Sama Viko juga gak apa-apa. Tapi Laras, Viko itu sudah punya istri. Dan kamu menjadi istri kedua, kamu harus tahu itu. Buat Laras itu ya Pak, mau jadi yang keberapa itu gak masalah. Itu cuma status. Ujung-ujungnya juga Laras yang bakal jadi istri pertama. Sebagai perempuan, mana ada yang rela ngiklasin suaminya menikah sama orang lain. Tapi aku ikhlas, Mas. Aku akan ikhlas kalau ini nyelesain masalah Mama. Maafin aku. Aku juga nggak tahu lagi harus melakukan apa. Kamu gak usah minta maaf. Ini bukan salah kamu. Saya terima nikahnya Laras binti Darmo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Santi, kasihan banget kamu. Harus melihat suami sendiri menikah orang lain. Bu, ini pasti rekayasa Bu Nina. Santi, mendingan kamu tinggalin aja tuh rumah daripada kamu masih tetap bertahan. Campur aja. Kamu ya bisa-bisa. Masuk gak? Kamu tuh ya, hah? Bener-bener keterlaluan kamu, hah? Kalau kamu nggak ngomong aneh-aneh, orang-orang juga nggak akan ngomongin Mama. Demi Allah, Mas, Santi nggak ngomong apa-apa. Ingat ya, kalau kamu sampai berani keluar dari rumah ini, kamu nggak bakalan bisa balik lagi. Jelas nggak? Hah? Iya, Ma. Iya ma terus. Satu lagi, kamu ingat, Laras sekarang udah jadi istrinya Viko. Jadi dia punya hak yang sama di sini. Ngerti nggak kamu? Santi. Sa, aku mohon sama kamu, tolong kamu maafin aku. Ini semua bukan kemauan aku, Sa. Aku mohon sama kamu. Kasih aku kesempatan buat nerima semua ini. Kalau istri kamu bukan cuma aku, tapi juga Laras. Duh, daripada kamu mendayu-dayu gitu ya, mendingan masak, bikin makanan. Gue lapar. Laras, kamu jangan keterlaluan ya. Udah Viko. Dari tadi tuh Mama udah nyuruh dia masak loh sebelum kita datang. Mana hasilnya? Santi. Nah, udah dong. Mama jangan pernah memperlakukan Santi seperti itu. Lagian kan dia bukan pembantu di rumah ini. Viko denger ya. Kamu mau ngatur-ngatur Mama akan lakukan yang waktu itu Mama bilang ke kamu. Udah, Mas. Biar aku masak. Gak apa-apa kok. Masak yang enak ya, jangan keasinan dan jangan kemanisan.
kamu jangan terus-terusan iya terus dong. Gak apa-apa. Insya Allah aku bisa. Aku udah biasa hidup sepahit apapun. Aduh. Mas, mendingan kamu tunjukin kamarnya di mana, yuk. Ayo. Allahu Akbar. Terimalah persembahanku. Terimalah persembahanku malam ini. Terimalah.